lagi di AJM Talk. Hari ini kita akan membahas bersama dengan Bung Kahar terkait dengan adanya dukungan dari buruh di Semarang terhadap salah satu calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo. Bung Kahar, apa kabarnya? Ya, baik, Bang Azim. Baik, Bung Kahar, seperti kita ketahui bersama, beberapa hari yang ada dukungan dari kalangan buruh terhadap salah satu calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo. Dukungan ini terkuak di Kota Semarang. Tanggapan Anda sebagai salah satu aktivis terkait dengan dukungan ini? Ya, terkait dengan adanya deklarasi dari kalangan buruh di Semarang, Jawa Tengah terhadap Ganjar Pranowo, saya kira ini menunjukkan tentang bagaimana buruh mulai punya kesadaran tentang pemimpinnya, tentang calon yang akan diusungnya. Dan ini saya kira menjadi satu kabar baik begitu ya. Mengapa? Karena buruh sudah tidak lagi ragu-ragu, buruh sudah tidak lagi punya keraguan-raguan dan ewo pakewo begitu ketika kemudian dia menyatakan sikapnya untuk mendukung salah satu calon tertentu. Dan saya kira itu satu hal yang menunjukkan bahwa buruh sudah mulai sadar bahwa kepemimpinan, bahwa presiden itu menentukan terkait dengan masa depan kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Dan ketika kemudian buruh mengintervensi kepemimpinan, artinya buruh juga ikut memberikan dukungan terhadap salah satu calon presiden, menjadikan isu perburuhan, ingin menjadikan isu ketenagakerjaan itu menjadi bagian penting dalam kepemimpinan, dalam proses pemilihan calon presiden. Itu satu hal yang saya kira penting untuk dicatat begitu. Dan yang kemudian yang kedua, bagi kita juga penting kemudian untuk mulai melakukan pemetaan begitu, melakukan semacam pembahasan lebih detail, bukan pada sosok calonnya, tapi juga terhadap kriterianya. Jadi kriteria apa kira-kira yang akan kita sodorkan untuk kemudian buruh mengusung calon presidennya, mengusung calon yang akan dia pilih nanti dalam pemilu. Itu hal yang kedua yang saya kira juga perlu untuk kita diskusikan. Karena sebagaimana yang kita sampaikan selama ini, ketika kemudian kaum buruh mengatakan bahwa kita menolak Undang-Undang Cipta Kerja, waktu itu salah satu kampanye yang disampaikan adalah kita tidak akan memilih partai-partai atau elit-elit partai politik yang kemudian mendukung Omnibus Law, mendukung kebijakan-kebijakan yang selama ini merugikan kaum buruh. Nah, dalam konteks itu saya kira juga penting untuk kemudian menjabarkan kriterianya. Kira-kira di kriteria seperti apa tentang calon yang akan diusung oleh buruh nanti. Jadi ini bukan soal Ganjar Pranowo atau nanti mungkin soal Anies Baswedan atau mungkin soal ada lagi Prabowo Subianto atau ada lagi calon-calon yang lain begitu. Ini bukan soal nama, tapi ini adalah soal bagaimana kriteria calon presiden yang akan diusung oleh kaum buruh. Itu saya kira juga penting untuk kemudian dipublikasikan secara luas begitu, Bang Azim. Oke, Bung Kahar, terkait apa yang sudah dideklarasikan oleh kawan-kawan buruh di Semarang, itu kan sebenarnya buruh sudah berpolitik, gitu kan? Berkaitan dengan ini, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kawan-kawan buruh yang mulai berpolitik di tahun-tahun belakangan ini? Iya, saya kira soal buruh memang soal politik begitu ya. Bahkan penyebutan kata buruh itu sendiri adalah soal produk dari politik. Karena di zaman Orde Baru kita tahu buruh tidak mau disebut sebagai buruh. Dia pengennya disebut sebagai pegawai, karyawan, pekerja dan sebagainya. Seolah-olah tabu begitu untuk mengatakan bahwa buruh itu adalah buruh. Dan maka soal buruh saya kira juga perlu digarisbawahi, dia adalah soal politik. Yang kedua, hal yang juga tidak bisa kita pungkiri, semua hal tentang kebijakan perburuhan itu adalah soal politik. Dan oleh karena itu wajar kalau kemudian kaum buruh berpolitik. Nah, soal kemudian deklarasi misalnya terhadap calon presiden tertentu, itu memang sebuah sikap politik. Itu harus diakui, itu adalah sebuah sikap politik. Sama halnya ketika kemudian kawan-kawan buruh membangun partai politik, itu juga sebuah sikap politik gitu. Dan hari ini ketika kemudian kaum buruh dengan gamblang, dengan terbuka menyatakan dukungannya terhadap calon presiden tertentu, kemudian juga dengan gamblang, dengan terbuka menyatakan berdirinya sebuah partai buruh, itu artinya kaum buruh sudah tiba pada satu kesadaran yang tinggi menurut saya tentang pentingnya politik itu juga tidak diabaikan dalam kegiatan-kegiatan dari kaum buruh. Itu Bung Azim, soal kalau kemudian banyak orang mengatakan itu adalah soal politik begitu. Nah, kita juga sekaligus ingin menolak keras begitu tentang pernyataan bahwa
kaum buruh tidak usah berpolitik, kaum buruh tidak usah masuk ke ranah politik, kaum buruh sudahlah fokus ngurusin perburuan begitu. Nah, kalau itu kemudian kita amini, kalau itu kemudian kita telan mentah-mentah, maka akan selamanya kebijakan-kebijakan yang lahir itu tidak mencerminkan tentang nasib dari kaum buruh, tidak mencerminkan tentang kepentingan dari kaum buruh. Mengapa demikian? Karena akhirnya yang membuat kebijakan atau orang-orang yang akan masuk dalam dunia politik itu adalah orang-orang yang selama ini justru dalam tanda kutip menjadi musuhnya dari kaum buruh. Bayangkan kalau kemudian yang mengisi ruang-ruang politik itu adalah orang-orang yang berseberangan dengan kaum buruh, yang mengisi ruang-ruang politik itu adalah orang-orang yang tidak ingin melihat buruh sejahtera, maka tentulah kebijakan yang lahir adalah kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan kaum buruh, tidak berpihak kepada kepentingan kelas pekerja, tetapi berpihak kepada kepentingan orang-orang yang tadi, yang berseberangan, yang menentang, bahkan yang menginginkan kaum buruh tetap dalam situasi yang seperti saat ini, sulit seperti saat ini. Itu catatan saya ketika kemudian ada yang mengatakan bahwa kaum buruh tidak usah berpolitik dan kemudian seolah-olah menyinyir begitu ya, ketika kemudian kaum buruh masuk dalam ranah politik. Bung Kahar, sehubungan dengan maraknya atau sudah dekat dengan waktu-waktu pencalonan, deklarasi dan sebagainya, Anda bisa informasikan sejauh ini Partai Buruh itu kira-kira akan memberikan dukungan kepada siapa jika nanti ada muncul calon-calon presiden di 2024? Ya, karena saya tidak mewakili Partai Buruh begitu ya dalam konteks diskusi kita pada hari ini. Tapi paling tidak saya bisa menyampaikan beberapa hal dari beberapa diskusi yang saya ikuti di dalam Partai Buruh. Yang pertama, Partai Buruh memperjuangkan presidensial threshold itu 0%. Artinya, penetapan calon presiden itu tidak didasarkan pada presidensial threshold 20% untuk suara itu. Itu dengan kata lain, kita ingin mengatakan bahwa semua partai politik yang akan ikut dalam pemilu tahun 2024 itu bisa mengajukan calon presidennya sendiri, siapa saja. Karena presidensial threshold itu adalah murni produk oligarki begitu ya. Karena dengan adanya presidensial threshold, akhirnya mereka yang akan maju ke depan itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip sudah mendapatkan restu dari oligarki. Karena tentulah sangat sulit untuk bisa maju begitu. Bayangkan dengan adanya presidensial threshold itu yang akan maju paling hanya 2 sampai 3 calon. Sulit untuk bisa lebih dari itu. Nah, untuk menentukan 2 sampai 3 calon itu sendiri kan sudah tersaring. Artinya itu hanya kekuatan politik besar yang bisa menentukan itu. Padahal bisa jadi rakyat butuh alternatif. Rakyat butuh calon yang tidak hanya dimasuk dalam ranah presidensial threshold itu. Dianggap saja misalnya dari partai-partai yang saat ini kecil atau baru masuk dalam pemilu 2024 nanti, dia kan juga potensial untuk kemudian mengusung calon yang kemudian calonnya itu bisa dicintai oleh rakyat dan kemudian terpilih sebagai presiden. Nah, oleh karena itu dulu yang kemudian menjadi diskusi atau perjuangan dari Partai Buruh adalah tentang tidak adanya presidensial threshold. Dengan demikian, maka Partai Buruh dan juga partai-partai yang lain itu tidak usah pusing untuk memikirkan siapa yang akan diusung dalam pemilu tahun depan. Tapi mereka bisa mengusung calonnya sendiri, tidak ada lagi batasan minimal begitu ya terkait dengan berapa persen suara yang kemudian dijadikan patokan untuk pemilihan untuk bisa mencalonkan sebagai presiden. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua tentang kalau kemudian katakanlah presidensial threshold juga tidak bisa diubah, tetap seperti yang sekarang ini, tentulah Partai Buruh sebagai partai politik yang akan berlaga di pemilu tahun 2024 nanti, tentulah akan juga mencalonkan, akan juga mengusung tentang siapa yang akan dijadikan sebagai calon presiden. Nah, sampai saat ini belum ada diskusi itu di Partai Buruh. Artinya, ketika kemudian nanti Partai Buruh akan mendiskusikan atau akan memutuskan kepada siapa dukungan itu akan diberikan, tentu itu harus mendengar suara dari semua elemen dari Partai Buruh. Artinya, itu adalah kebijakan kolektif dari partai ini. Dan saat ini Partai Buruh belum membuat keputusan apapun terkait dengan siapa calon presiden yang akan diusung. Itu saya kira hal yang kemudian kita bisa memberikan penjelasan begitu ya kepada masyarakat luas, kepada kelas pekerja untuk tidak terburu-buru memberikan dukungan terhadap salah satu presiden. Karena Partai Buruh pada saatnya nanti pasti akan memutuskan dan ketika nanti kemudian Partai Buruh sudah memutuskan, tentulah kita sebagai bagian dari kelas pekerja sebagai bagian dari partai ini
tentu kita juga akan mengamankan apa yang menjadi keputusan dari partai dan kemudian memberikan dukungan, sokongan terhadap siapa yang akan diputuskan sebagai calon presiden oleh Partai Buruh ke depan, begitu Bung Edzim. Baik, Bung Har, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang baru saja dijelaskan oleh Bung Har bisa membawa informasi terbaru untuk kawan-kawan buruh di manapun berada, bahwa pada saatnya nanti Partai Buruh juga akan memberikan dukungan kepada salah satu calon presiden terbaik di Indonesia. Bung Har, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih Bung Edzim. Sampai ketemu lagi.